Seberkas sinar telah mengusik tidur. Bangunkan aku meninggalkan mimpi pagi. Setumpuk semangat iringi langkahku. Segala puji syukur mengalir hadirkan ucapan terima kasih Tuhan. Matahariku, sengat cahayamu adalah jutaan harapan. Matahariku, esokku masih hidup. Ada di Purbalingga. Senang sekali ya bisa ketemu di pagi hari ini. Nah, kita juga dari Purbalingga tadi malam, bukan tadi malam, kemarin sore ya, kita perjalanan dari Purbalingga sekitar jam 3, akhirnya sampai juga di Kabupaten Magelang malam-malam karena kita mampir-mampir. Kita sempat mampir di salah satu angkringan di Temanggung, kemudian setelah itu kita udah transit di salah satu hotel di Magelang, yaitu hotel milik kita. Dan akhirnya pagi hari ini kita udah siap. Nah, itu dia di belakang saya sudah terpampang nyata ya. Ini dia lapangan yang akan diselenggarakannya upacara Sumpah Pemuda langsung gitu ya di sini. Gubernur kita dari Jawa Tengah pun nanti datang, dan alhamdulillah dari Purbalingga yaitu Dewi Nugroho pagi hari ini gitu ya. Dewi Nugroho pagi hari ini bakal mengikuti upacara yaitu penyerahan hadiah sebagai pemuda pelopor tingkat Jawa Tengah. Nah, nggak sendirian nih Mona ditemani sama semua teman-teman dari Rumah Seni Darimu. Nah, di sebelah sini nih ada Mas Dewi nih yang hari ini dinobatkan sebagai juara kedua sebagai pemuda pelopor tingkat Jawa Tengah. Nah, di sebelahnya yang selalu setia ini ayah kita semua, yaitu Bapak Kades Desa Bakal Tercinta. Angkat jempol Pak, angkat jempol. Angkat jempol. Oke, itu dia Bapak Kades. Nah, di sebelah sini nih yang pakai baju biru, pakai topi, ini bukan anak saya tapi anak-anak Rumah Seni Darimu. Ini dia Mas Prianto. Halo. Terus juga ada Mas Agus. TKP ini Pak. Agus. Ada juga dari Bapak gimana Pak? Ada Ajar dan juga ada Kang Sarno yang paling muda sendiri kayaknya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tetap ikutin gimana sih keseruan kita anak-anak dari Purbalingga. Pokoknya yang pastinya kita bakalan putar-putar keliling Magelang, Jogja. Jadi jangan sampai dilewatkan. Esokku masih bertemu, melanjutkan cita dan cinta. Setumpuk semangat iringi langkahku. Segala puji syukur mengalir hadirkan ucapan terima sekarang kasih. Di mobil barusan upacaranya selesai dengan hikmat dan begitu meriahnya. Ada penampilan tari, terus pengibaran benderanya juga bagus banget gitu ya, pas banget. Dan yang paling penting itu penerimaan hadiah. Tara, ini dia. Nah, ini piagamnya atas nama Dewi Nugroho Purbalingga. Yang paling penting sebenarnya kalau buat saya bukan itu, tapi ini dia 7.500.000 zoom. Aduh, Cuma 7.500 itu. bukan, ini
7.500.000, harusnya ada 01 lagi ya, cuman nggak tahu kemana. Nah, alhamdulillah udah. Terus juga terakhir kita dapat snack, ini sisanya. Abis ini kita masih mau jalan-jalan lagi, yang pastinya ke tempat-tempat yang saya sukai ya, karena saya tipe orang yang pemilih, jadi saya nggak mau tempat yang biasa-biasa saja. Kita ke Jogja abis ini, masih di Magelang. Bentar lagi nyampe Jogja. Gak sendirian, ditemani sama banyak. Nah, yang itu tuh yang belum pernah masuk kamera, namanya Bang Ucok nih. Mas Dewinya lagi kecapean. Mungkin dia terlalu berat gitu ya, membawa nominal seperti ini. Terus juga Mas Priyanto sama Mas Turiman sama Mas Agus mungkin tepar di belakang karena nggak biasa upacara ya. Akhirnya mereka upacara yang dikira mereka duduk di bangku undangan, ternyata mereka berdiri selama berjam-jam. Tapi nggak apa-apa, yang pastinya seru. Ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan di tanggal 28 Oktober 2016. Hari Sumpah Pemuda, salam buat pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Purbalingga. Semoga ya tahun-tahun besok juga Purbalingga masih terus membawa seperti ini. Oke. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs. Nah, udah sampai nih sekarang kita di Candi Pelausan ya, betul? Candi Pelausan. Jadi aku menurutku, bukan menurutku, tadi di depan juga baca ya, Candi Pelausan itu merupakan candi yang berlatar agama Buddha. Yang membangun itu adalah seorang putri bernama Sri Kahulunan. Hampir mirip-mirip gitu ya sama namaku. Ini itu dibangun dinasti Sailendri ya, betul ya. Kalau nggak salah itu ya, pada abad ke-9, dibantu oleh suaminya namanya Rakai Pakitan, itu juga kalau nggak salah, yang merupakan raja beragama Hindu yang membangun Candi Prambanan juga gitu sih. Dan senang banget udah sampai di sini, semakin cinta dengan Indonesia, ternyata indah banget. Dan yang paling lebih menyenangkan adalah harga tiketnya 3.000. Murah banget ya kan, 3.000 bisa dapat pemandangan seperti ini. Kalau dibanding teman-teman, ini dia yang tadi udah Mona ngomong, Candi Pelausan. Ini juga salah satu bukti yang membuktikan bahwa di peradaban yang ada di dunia, suku Jawa merupakan peradaban yang paling tinggi. Contohnya terbukti nih ya, di salah satu candi ini, konstruksi batunya itu memang nggak ada semennya, memang kayak ditumpuk-tumpuk, tapi bisa berdiri dengan kokoh bertahun-tahun. Ini itu luar biasa banget. Nggak mungkin sembarangan orang bisa seperti ini. Gila, batu ditumpuk-tumpuk, kokoh, nggak dilem sama sekali ya. Jangan ngomong ini jangan-jangan dilem pakai lem kayu, bukan ya. Tapi ini emang keren banget. Semakin cinta dengan Indonesia. Tapi sayang nih buat teman-teman yang misal main ke candi-candi, harus mengeksplor yang namanya keindahan yang ada di negara kamu sendiri, yaitu Indonesia. Jangan sampai merusak karena ada beberapa patung-patung gitu ya, yang bagian tubuhnya ada yang hilang, kepalanya hilang, kakinya kayak gitu. Jadi mengurangi yang namanya apa sih ya, estetikanya gitu. Kayak
ada beberapa bagian yang akhirnya pecah. Dan gak cuma estetika Mbak Mona ya, dengan berbagai filosofinya, dengan filosofi yang luar biasa di peradaban Jawa, ini bukti nyata bahwasannya budaya Jawa adalah budaya suku tertinggi di dunia. Iya betul banget. Asli ini keren banget. Kangen bisa kesini lagi, tapi kita harus ke tempat yang selanjutnya. Kita cari view-view juga yang lebih menarik lagi. Tapi asli indah banget. Lihat yang di sebelah sana. Buat teman-teman yang belum pernah kesini, langsung aja deh nyobain datang ke sini. Gimana sih yang namanya estetika di sini? Wah, keindahannya indah banget. Jangan lupa, jangan cuma estetikanya. Ya. Harus belajar filosofi Iya, dari budaya Jawa. filosofi. Dan jangan lupa juga dijaga. Kangen, moga-moga bisa datang ke Candi Pelausan ini. Pastinya Ikutin masuknya terus. juga murah, Rp3.000. Ya udah, langsung ikutin terus keseruan kita selanjutnya di tempat-tempat lain yang pastinya lebih seru lain. Salah satu patung gitu ya, kayak semacam candi dari batu, tapi keren banget gitu ya, berwujud seperti ini. Yang buat adalah orang peradaban Jawa, jadi lebih keren lagi. Tadi mungkin batu-batu disusun gitu ya dengan susunan yang baik, yang tertata. Ini batu yang diukir mirip orang gitu ya. Ini mungkin salah satu dewa gitu ya, saya juga nggak terlalu ngerti, tapi lihat ini menarik banget. Bentuknya itu gendut ya, saya jadi ingat papa saya yang lagi ada di rumah. Aduh, jangan-jangan ini papa saya. Bukan ya, tapi yang pastinya harus datang ke sini, menikmati panorama dan juga keindahan di sini. Cinta dengan Indonesia. Nah, sekarang kita habis dari Candi Pelausan, kayaknya sampai makan-makan. Jadi nggak jauh dari Candi Pelausan itu, kita tinggal belok dikit gitu ya. Kita udah langsung sampai di mie ayam dan juga bakso Joyoso. Di sini nih ya, aku pesennya mie ayam yang biasa di sini cuma Rp6.000, murah ya. Es teh, ada yang pesen es teh. Kalau Pak Kades itu pesennya bakso, mungkin makanan favoritnya bakso. Jadi kalau misal teman-teman ke Candi Pelausan terus pengen makan, bisa langsung ke rumah makan. Ya udah, langsung mau makan nih, lihat sambelnya. Yang suka pedas di sini bisa bebas kuatnya, tapi karena Mona nggak terlalu suka pedas, jadi Mona biasa segini. Ini cuman nampang ya, biar kelihatan sambelnya. Masih lihat teman-teman Mas. Udah Teman-teman juga bisa ambil mie. bisa ambil kerupuk, bisa sekuat. Oke, yuk langsung aja mau. Nah teman-teman, kita udah sampai ke lokasi selanjutnya. Ini juga beda, secara 180 derajat bedanya. Di sini banyak banget yang namanya mural atau graffiti gitu ya, karya-karya anak Bantul sepertinya. Karena sekarang kita udah ada di Bantul, tepatnya di Pasar Seni Gabusan. Lihat aja, ada identitasnya Pasar Seni Gabusan. Di sini banyak banget mural yang bagus, yang khas banget gitu ya, khas banget ini di Pasar Seni Gabusan. Jadi kalau lihat mural yang kayak gini ya udah pasti tahu di Pasar Seni Gabusan. Bantul surganya kerajinan, betul banget. Di sini banyak banget kerajinan tangan yang menarik, industri-industri kreatif yang ada di sini patut dicontoh, terutama buat orang-orang Purbalingga, buat anak-anak dari Montes Taman Education yang emang bergerak di bidang kriya, ada Mas Prianto, Mas Sulaiman, Mas Agus dan kawan-kawan. Banyak banget belajar di Pasar Seni Gabusan. Seru ya. Ini adalah salah satu tempat atau toko gitu ya yang ada di Pasar Seni Gabusan. Banyak banget karya-karya ya kan. Salah satunya ini yang tadi mengingatkan Mona saat anak kecil, tapi ini asli, harus
beli yang ini murah banget, harganya 10.000 tapi ditawar akhirnya kena 7.000. Pokoknya banyak banget, salah satunya ada sepatu, ada tas. Nah contohnya juga ini tas bunga, ditaruh bunga di sini, cantik banget. Ini juga ada beberapa lagi, ini terbuat dari kayu, bisa dibuka ya, cantik ya. Aneka warna. Ada juga toko-toko wayang Sri Kandi Arjuna. Ini harganya 85.000. Lumayan terjangkau sih di sini. Ini dari saya. Bagus. Sangat kreatif. Porsi unik buatan anak Bantul, pastinya anak Yogyakarta. Jadi sebenarnya berasa di sebuah kafe gitu ya. Bagus, harganya pun terjangkau. Jadi kalau yang pengen porsi kayak gini tinggal datang ke pasar di Bantul. Gadis kecil menari, terus menari dan menari, ikuti nada dan Nah teman-teman, sekarang udah ada di tempat selanjutnya. Akhirnya kita sampai juga di Pantai Parangtritis yang ada di Bantul, Yogyakarta. Sekarang udah sekitar jam 5:30-an, sunset juga udah turun. Tapi yang pastinya seru banget, karena teriakan serunya. Namanya kita dari Purbalingga seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ada di Purbalingga, kalau ke Yogyakarta jangan lupa datang ke Pantai Parangtritis. Asik. Tadinya Mona pakai kerudung hijau, tapi Parno ya, karena katanya nggak boleh pakai yang hijau-hijau. Akhirnya langsung deh ganti untuk punya cadangan, tapi lihat nggak sia-sia ganti kerudung demi ngelihat ombaknya. Gadis kecil menari, terus menari dan menari, ikuti nada dan irama hati, untuk hilangkan keraguan hati.